Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo semuanya, nama saya Novi Desturi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data tunggal ke data kelompok. Pertama, kita harus siapkan data tunggal terlebih dahulu. Ini adalah data tunggal jarak dari rumah ke sekolah kelas 10 MP2. Dan banyak data ini adalah 36. Kita harus mencari jangkauannya atau J dengan cara X max dikurang dengan X min. X max adalah nilai yang paling tinggi dan X min adalah nilai yang paling rendah. Di sini nilai tertingginya adalah 12 dan yang terendahnya adalah 1 dikurang sampai dengan 11. Lalu kita akan mencari banyak kelas dengan cara 1 ditambah 3,3 log n. N-nya ini adalah banyak data. 1 ditambah 3,3 log 36. Log 36 adalah 1,5. Maka 1 ditambah 3,3 maka 3,3 dikali 1,5 adalah 4,95. Lalu ditambahkan 1 yaitu 5,59. Nah, jika dibulatkan menjadi 6. Selanjutnya adalah panjang kelas atau C sama dengan J dibagi K. J-nya adalah 11, K-nya adalah 6, maka 11 dibagi 6 adalah 1,8 yang dibulatkan menjadi 2. Untuk menentukan panjang kelas, caranya seperti ini. Jika kita sudah mendapatkan 2, maka jarak kelompok datanya itu adalah 2 jaraknya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan frekuensinya adalah frekuensi jarak 1 sampai 2 adalah 8. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frekuensinya ada 8 dan seterusnya. Maka ini adalah data kelompok dari data tunggal tersebut. Kali ini saya akan membuat diagram berdasarkan data kelompok ini. Pertama, kita akan membuat diagram garis. Kita cocokkan jarak dua ini dengan frekuensi 1,2 km. Frekuensinya adalah 8. 3,4 adalah 9. Berarti di tengah-tengah sini 5,6 adalah 4. 7 sampai 8 4 juga. 9 sampai 10 4 juga. 11 sampai 12 7. Berarti ada di tengah. Kita tinggal tarik garis. Maka jadilah diagram garis data berdasarkan data kelompok. Sekarang adalah diagram batang. Kita cocokkan dengan frekuensinya 1,2, frekuensinya 8. Kita bentuk seperti batang seperti ini. 3,49 berarti ada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Seperti ini. 5 sampai 6 4. Seperti ini. 7 sampai 8 4. 9 sampai 10 4. Dan 11 sampai 12 adalah 7. Maka ini adalah diagram batang berdasarkan data kelompok tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Sarah Putri dari kelompok 2. Kali ini saya akan menjelaskan desil 5 data tunggal, desil 5 data kelompok, dan diagram lingkaran. Terima kasih. Cara mencari diagram lingkaran.
Jadi datanya ini dilihat dulu, 1 sampai 2 itu datanya ada 8, 3 sampai 4 itu 9, 5 sampai 6 itu ada 4 juga datanya, 7 sampai 8 datanya ada 4, 9 sampai 10 datanya ada 4, 11 dan 12 ada 7. Terus ini dihasilin ditambah hasilnya jadi 76. Terus mencari diagram lingkaran itu besar sudut jarak 1 sampai 2 yaitu 8 per 36 dikali 360 derajat, yaitu bisa dicoret di sini jadi 10 derajat dikali 8 jadi 80 derajat. Besar sudut jarak 3 sampai 4 yaitu 9 per 36 dikali 360 derajat. Ini 10 lupa ditulis jadi dicoret aja. Terus 9 kali 10 derajat yaitu 90 derajat. Besar sudut jarak 5 sampai 6 yaitu 4 per 36 dikali 360 derajat. Ini dicoret juga sama, jadi 10 derajat kali 4 jadi 40 derajat. Ini besar sudut jarak 7 sampai 8 yaitu 4 per 36 dikali 360 derajat. Terus dicoret lagi, ini jadi hasilnya 10. Ini 4 kali 10 derajat yaitu 40. Besar sudut jarak 9 sampai 10 yaitu 4 per 36 dikali 360 derajat. Ini dicoret juga, ini jadi 10 sama dengan 40 derajat. Besar sudut jarak 11 per 12 sampai 12 itu 7 per 36 dikali 360 derajat. Terus ini dicoret, terus jadi 10, jadi 7 kali 10 yaitu 70 derajat. Cara mencari persentasenya yaitu hasil ini, cara mencari persentasenya untuk menjadikan ini menjadi diagram lingkaran yaitu 80 derajat sama dengan 8 per 36 dikali 100% yaitu 22,22%. Terus 90 derajat ini dari hasil ini ya, 90 derajat sama dengan 9 per 36 dikali 100 derajat 100% sama dengan 25%. 40 derajat sama dengan 4 per 36 dikali 100% sama dengan 11,11%. 40 derajat sama dengan 4 per 36 dikali 100% sama dengan 11,11%. Ini juga 40 derajat sama dengan 4 per 36 kali 100% sama dengan 11,11%. 70 derajat sama dengan 7 per 36 dikali 100% sama dengan 19,44%. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hana Rimta Ginting. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari mean, median, dan modus dari data tunggal. Data tunggal yang akan kita cari mean, median, dan modusnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mencari rata-rata atau mean. Rumusnya adalah X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai seterusnya dibagi 12. Kenapa 12? Karena 12 itu adalah banyak datanya. Jadi 36 dibagi 12. Kenapa 36? Karena ini adalah jumlah frekuensinya. Jadi 36 dibagi 12 sama dengan 3. Jadi meannya adalah 3. Selanjutnya ada median, yaitu dengan menggunakan rumus N per 2 ditambah dalam kurung N per 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 12 per 2 ditambah 12 per 2 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 6 tambah 7 per 12 sama dengan 65. Jadi mediannya adalah 65. Dan ini yang terakhir adalah modus dari data tunggal itu adalah 1 dan 3. Kenapa 1 dan 3? Karena modus itu adalah data yang sering muncul. Data yang sering muncul itu 1 dan 3, yaitu jumlah frekuensinya yang satu ada 6, 3 dan 6. Sekian adalah video penjelasan mencari mean, median, modus dari data tunggal. Dan materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natasha Andriani Sihaan. Saya dari 10 MP2 akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menghitung mean, median, modus dalam data kelompok. Nah, sekarang kita akan memasuki materinya, yaitu kita akan mencari mean. Bagaimana cara mencari meannya? Yang pertama kita harus membuat tabel seperti berikut.
Nah, untuk mengetahui FI dan XI, frekuensi dan nilai tengah, kita harus mencari nilai tengahnya dulu dong, karena kan di sini nilai tengahnya belum diketahui. Nah, untuk mencari nilai tengah itu batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, yaitu sama dengan 1,5 gitu. Dan seterusnya seperti itu, seperti batas atas ditambah batas bawah dibagi 2, yaitu 3,5 dan seterusnya. Nah, setelah sudah diketahui nilai tengahnya, kita akan mencari frekuensinya. Frekuensinya itu caranya frekuensi dikali nilai tengah. Nilai tengah yang sudah kita cari tadi seperti ini. Jadi di sini contohnya frekuensi 8 dikali nilai tengah sama dengan 12. Frekuensi 9 dikali 3,5 sama dengan 1,5. Dan begitu juga seterusnya. Dan setelah itu, untuk mengetahui FI dan SI, kita jumlahkan seluruhnya. 12 ditambah 1,5 ditambah 22 ditambah 30 ditambah 38 ditambah 80,5 sama jumlahnya itu yaitu sigma frekuensi dikali nilai tengah sama dengan 214 yang sudah kita jumlahkan tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke nilai ke rumus Mean. Untuk mencari Meannya itu ada X kuadrat sama dengan sigma frekuensi nilai tengah dan nilai tengah per sigma frekuensi. Nah, di sini contohnya X kuadrat sama dengan sigma frekuensi dan frekuensi nilai tengah per sigma frekuensi. Kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita ketahui dan apakah yang tadi sudah kita hitung. X kuadrat sama dengan 214 per 36. 36 nya dari mana? Dari penjumlahan. Nah, dan berikut hasilnya. Maka sudah diketahui rata-rata kemean dari tabel kelompok adalah 5,94. Oke, berikutnya kita masuk ke median. Pertama-tama kita nanti membuat tabel dulu seperti itu, jarak dan frekuensi. Yang pertama saya akan jelaskan itu ada sedikit catatan biar kalian nanti tidak bingung. ME itu dilambangkan sebagai median, TB itu di bawah, FSME jumlah frekuensi sebelum kelas median, FME frekuensinya median, P panjang kelas, N sama dengan jumlah frekuensi. Nah, yang pertama kita harus cari adalah letak mediannya. Rumus letak median itu setengah N sama dengan setengah dikali N nya itu sama dengan jumlah frekuensi 36. Jadi setengah dikali 36 sama dengan 18. Nah, setelah itu kita mencari tepi bawahnya dulu. TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5 sama dengan batas bawahnya di sini 5 karena terdapat dari sini 5 dikurang 0,5 sama dengan 4,5. Nah, sigma frekuensi sebelum kelas 9 sama dengan 8 ditambah 9. 8 tambah 9 sama dengan 17. Dan frekuensi setelah frekuensinya median itu sama dengan 4. Karena untuk mencari nilai 18 dia berada di kelas ketiga 1, 2, 3. Nah, di kelas 3. Dan jadinya frekuensi mediannya, nah
panjang kelasnya itu P sama dengan 1. Kenapa 1? Karena kita hitung dari batas bawah ke batas atas ke batas bawah itu berjarak berapa angka? 5 ke 6 itu berjarak 1 angka, maka panjang kelasnya terdapat 1. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu, rumus median itu ada setengah N dikurang frekuensi sebelum kelas median per frekuensinya median. MS adalah TG. Nah, TG-nya ini terdapat yang tadi sudah kita hitung 4,5. 4,5 buka kurung 18 nih, setengah N sudah kita hitung tadi hasil 18 dikurang 17 frekuensi sebelum kelas median 17 yang sudah kita hitung tadi per frekuensinya median, maka itu dapat 4,5 ditambah 0,25, maka terdapat nilai mediannya dari tabel kelompok dari data kelompok tersebut terdapat 4,75 median. Selanjutnya itu ada modus. Nah, cara kita mencari modus itu adalah pertama-tama saya kenal dulu modus itu sama dengan frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi yang paling besar terdapat pada tabel adalah 9. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin menjelaskan kalau D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus sesudahnya. Nah, maka D1 itu selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Nah, frekuensi sebelumnya itu berarti 8. Maka 9 dikurang 8, karena kelas modusnya kan 9, menggunakan 1. Nah, D2 itu selisih frekuensi kelas modus sesudahnya, yaitu 9 dikurang 4, sesudahnya itu 4, sama dengan 5. Nah, P ini panjang kelasnya itu kita hitung dari angka 3 sampai 4. Kenapa dari sampai 4? Batas bawah itu sampai ke batas atas. Nah, 1. Nah, sebelum kita memasuki ke rumusnya, kita harus mencari terlebih dahulu TB di bawah. Rumusnya itu sama dengan yang tadi, batas bawah dikurang 0,5 sama dengan batas bawahnya ini adalah 3 dikurang 0,5 sama dengan 2,5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Modus itu bisa dilambangkan sebagai MO sama dengan TB ditambah buka kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. MO sama dengan 2,5 MB sebagai ini yang sudah kita hitung ditambah buka kurung D1 nya itu tadi 1 per D1 ditambah D2 D1 ditambah 5 karena D2 nya tadi 5 tutup kurung panjangnya itu 1. Nah, maka dari itu langsung kita hitung 2,5 ditambah 1 per 6 karena 1 tambah 5 sama dengan 6 1 per 6 dikali 1 MO adalah 0,5 ditambah 0,16 MO sama dengan 2,66. Maka dari itu modus dari data kelompoknya itu dari tabel kelompok ini adalah 2,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Zara Putri. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang
kuartil 1, 2, dan 3, serta rataan kuartil atau RK. Jadi di sini saya akan mencari letak kuartil 1, 2, dan 3 pada data jarak rumah ke sekolah yang dimiliki oleh siswa 10 MP2. Di sini saya sudah memperoleh datanya yang meliputi jarak, frekuensi, dan frekuensi kumulatif. Sebelumnya ini, saya jumlahkan dulu frekuensinya, yaitu berjumlah 36. Kemudian untuk memperoleh frekuensi kumulatif, saya menyalin frekuensi awal, yaitu 8, ke frekuensi kumulatif. Kemudian selanjutnya saya menambahkan frekuensi selanjutnya, yaitu frekuensi kumulatif ini 8 ditambah 9 sama dengan 17, begitupun seterusnya hingga akhir. Lalu di sini ada rumus letak kuartil 1, yaitu 1/4 kali N. Untuk memperoleh N itu dari frekuensi yang telah kita jumlahkan tadi, yaitu 36. Jadi 1/4 dikali 36, yaitu sama dengan 9. Nah, setelah kita memperoleh letak kuartil 1, yaitu 9, jadi kita perhatikan tabel frekuensi kumulatif, yang mana yang memuat angka 9. Di sini yaitu 8. Maka letak kuartil 1 berada di sini. Selanjutnya ada rumus kuartil 1, yaitu TBQ1 plus 1/4 kali N dikurang FKQ1 per FQ1 dikali P. Nah, untuk memperoleh tepi bawah kuartil 1, kita melihat di sini angka depan dari letak kuartil 1, yaitu 1. Nah, untuk mencari tepi bawah kuartil 1 itu, angka depannya kita kurangkan dengan 0,5 rumusnya. Jadi, 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Plus 1/4 kali N yang sudah kita cari tadi, yaitu 9, kita tulis di sini. Kemudian, FKQ1 adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1. Karena di sini letak Q1 frekuensi kumulatifnya berada pada paling awal dan tidak ada sebelumnya, maka saya tuliskan 8. Kemudian per FQ1, yaitu frekuensi dari kuartil 1. Di sini adalah 8, jadi saya tuliskan 8 dikali P. Cara memperoleh P adalah dengan menghitung angka depan dari letak kuartil 1. Jadi di sini tuh ada jaraknya berapa? Misal di sini 1 sampai 2. Nah, di sini berarti jaraknya ada 1. Sehingga saya menuliskan angka 1. Kemudian sama dengan 0,5 plus 9 kurang 8, yaitu 1. Penyebutnya 8 dan dikali 1 sama dengan 0,5 plus 0,125 dari 1/8 dikali 1. Jadi hasilnya setelah 0,5 dan 0,125 ditambahkan, yaitu 0,625. Dan itu adalah hasil dari kuartil 1. Nah, selanjutnya kita mencari letak kuartil 2. Untuk mencari letak kuartil 2, di sini ada rumusnya, yaitu 2/4 dikali N. Untuk memperoleh N, yaitu dengan menjumlahkan frekuensi semuanya. Di sini saya menemukan jumlahnya 36. Maka dari itu, saya tuliskan di sini 2/4 dikali 36 sama dengan 18. Lalu kita perlihatkan lagi pada tabelnya yang memuat angka 18, yaitu 21. Karena kalau 17 belum cukup. Maka disinilah letak kuartil 2. Lalu selanjutnya di sini kuartil 2 memiliki rumus tepi bawah kuartil 2 plus 2/4 N dikurang FKQ2 per FQ2 dikali P. Lalu di sini cara memperoleh tepi bawah Q2 yaitu dengan cara melihat angka depan dari letak kuartil 2. Tadi di sini letak kuartil 2 ada di urutan ketiga, di sini angka depannya adalah 5, maka 5 kita kurangkan 0,5. Memang seperti itu rumusnya, maka 5 kurang 0,5 hasilnya adalah 4,5.
plus 2/4 N. Di sini tadi kita sudah cari yaitu 18 dikurang dengan F kaki 2. Jadi angka sebelum letak kuartil 2. Angka sebelum frekuensi kumulatif Q2. Di sini kan tadi letak kuartil 2-nya di sini. 21. Nah, yang sebelumnya itu adalah 17. Jadi di sini dituliskan dikurang 17 per Fq2 frekuensi kuartil 2 yaitu 4. Kita tuliskan di sini 4 lalu dikali dengan P. Cara memperoleh P tadi yaitu dengan melihat jarak angka letak kuartil 2 tadi. Angka depannya. Seperti di sini ini 5 dan 6. Jadi ini jaraknya cuma 1, jadi kita tuliskan di sini P-nya 1. Jadi dijumlahkan 4,5 plus 18 kurang 17 yaitu 1, penyebutnya 4 dikali 1. Jadi di sini 4,5 dari sini udah dijumlahkan 1/4-nya dikali 1 sama dengan 0,25. Jadi setelah itu ditambahkan 4,5 plus 0,25 hasilnya 4,75. Nah, selanjutnya kita memperoleh letak kuartil 3. Di sini ada rumus 3/4 N. N-nya tadi yaitu dari jumlah semua frekuensi yaitu 36. Jadi di sini saya menuliskan 3/4 N yaitu dengan 3/4 dikali 36 sama dengan 27. Lalu kita perhatikan kembali tabelnya. Di sini yang memuat 27 adalah 29 karena 25 belum cukup pada urutan ke-5. Maka di sini letak kuartil 3. Nah, di sini ada rumusnya untuk memperoleh kuartil 3 yaitu TB Q3 plus 3/4 N dikurang F Q3 per F Q3 dikali P. Nah, caranya juga sama seperti sebelumnya yaitu untuk memperoleh tepi bawah kuartil 3 kita perlihatkan angka depan dari letak kuartil 3 yaitu 9. Jadi 9 kita kurang 0,5 yaitu hasilnya 8,5. 8,5 plus 3/4 N di sini tadi ada 27. Jadi saya tuliskan 27 dikurang F Q3. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kuartil 3. Tadi kuartil 3 berada di 29. Jadi frekuensi kumulatif sebelumnya ada 25 ini. Jadi saya tuliskan di sini 25. Nah, per Fq3. Jadi frekuensi kuartil 3. Di sini frekuensinya adalah 4, jadi saya tuliskan 4. Dan dikali P. P-nya itu tadi jarak dari angka depan letak kuartil 3. Di sini kan angka depannya 9 dan 10. Nah, jarak di antara mereka adalah satu angka. Jadi saya tuliskan di sini 1. Kemudian tinggal kita jumlahkan saja. 8,5 plus 27 dikurang 25 itu adalah hasilnya 2. Di sini penyebutnya 4 dikali 1. Hasilnya adalah 8,5 plus 0,5 sama dengan 9. Nah, selanjutnya saya akan mencari rataan kuartil yaitu RK. Di sini kuartil satunya adalah 0,625 seperti yang dituliskan di sini tadi. Nah, kuartil 3-nya itu 9 seperti tadi ini jumlahnya. Kemudian rataan kuartil sama dengan 1/2 buka kurung kuartil 1 plus kuartil 3 tutup kurung. Ini adalah rumusnya ya teman-teman. Jadi setengah. Di sini kita tuliskan kuartil satunya 0,625 seperti ini. Kemudian kuartil 3-nya 9. Jadi tinggal kita jumlahkan saja 0,625 plus 9 yaitu 9,625. Jadi tinggal kita kalikan saja 1/2 dikali 9,625 sama dengan 4,812,5. Jadi ini adalah rataan kuartilnya. Cara mencari desil 5 data tunggal yaitu datanya ini yang terkecil hingga yang terbesar itu diurutin. Itu N-nya itu 36. Rumusnya itu jadi DI sama dengan I
buka kurung N tambah 1 tutup kurung per 10. Jadi itu I nya itu desil 5, jadi ini 5 karena kita mencari desil 5 data tunggal. Jadi D5 sama dengan 5 buka kurung 36 ini dari N ini tambah 1 tutup kurung per 10. Jadi hasilnya ini letaknya jadi 18 tambah 0,5 ini dari hasil ini ya. Ini adalah 5 nya itu dari hasil ini. Terus D5 sama dengan X5 ditambah 0,5 buka kurung X6 kurang X5. Jadi X5 dan X6 nya ini dari hasil ini. Terus D5 sama dengan 1 tambah 0,5 buka kurung 1 kurang 1 sama dengan D5 itu jawabannya. Jadi desil 5 data tunggal itu jawabannya ini 1,5. Terima kasih. Kita mencari desil 5 yaitu letak D5 sama dengan 5 per 10 dikali N sama dengan 5 per 10 dikali 36 sama dengan 18. D5 sama dengan TB tambah 5 per 10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi median dikali P sama dengan 4,5 ditambah 5 per 10 dikali 36 yaitu dari N lagi dikurang 17 itu dari sini kali per 4 dikali 2 sama dengan 4,5 ditambah ini dihasilin dah jadi 18 kurang 17 dikali 2 per 4 terus 4,5 ditambah 18 kurang 17 dikali 2 yaitu 2 per 4 terus hasilnya 4,5 ditambah min 2 yaitu 2,5. Halo, nama saya Bagi Samanda. Sekarang saya akan menjelaskan pensil data tunggal. Di sini sudah terdapat data-datanya. Di sini akan menentukan N-nya itu 36. 36 itu dari mana? Dari seluruh data yang ada di sini itu jumlahnya 36. Rumus persentil itu PI sama dengan I buka kurung M tambah I tutup kurung per 100. P30 PI nya itu 30 buka kurung 36 ditambah 1 karena N nya itu jumlah data ini yaitu 36 ditambah 1 per 100 sama dengan 1110 per 10 per 100 sama dengan 11. Jadi P30 nya adalah ini 3 karena dihitung dari sininya. Ini kan jumlahnya 11, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi P30 nya adalah 3. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil P30 data kelompok. Di sini ada datanya yaitu jarak dan frekuensi. Jaraknya itu 1 sampai 2, frekuensinya ada 8, 3 sampai 4, frekuensinya ada 9, 4 sampai 6, frekuensinya ada 4, 7 sampai 8, frekuensinya ada 4, 9 sampai 10, frekuensinya ada 4, 11 sampai 12, frekuensinya ada 7. Di sini ada FK kita 4 dulu, habis itu ditambah 9. Hasilnya 17 ditambah 4 21 ditambah 4 25 tambah 4 29 ditambah 7 itu 36. Di sini ada rumus letak P30 yaitu sama dengan 30 per 100 sama dengan buka kurung N tutup kurung. Di sini sama dengan 30 per 100 ini 36 dapat dari mana? Dari jumlah data ini jaraknya. Terus ini 30 dikali 36 dibagi 100 itu hasilnya kan 10,6. Ini dibulatkan menjadi 11 yaitu P30 itu rumusnya ada TB tambah 30 per 100 buka kurung kurang FK itu dari sini terus per F ini
2,5 ditambah 30 per 100 tutup kurung 36 dikurang 8 per 9 sama dengan 2,5 ditambah 11 per 8 dikali 10 dibagi 9. Ini 11 kurang 8 itu 3 dikali 10 itu 30. Jadi 2,5 ditambah 30 per 9 2,5 ditambah 33 karena 33 ini dari 30 bagi 9 hasilnya 2,5 tambah 3,3 hasilnya 5,8. Jadi persentase dari 30 dari data kelompok tersebut adalah 5,8. Terima kasih guys. Halo semuanya, pada hari ini kita bakalan membahas tentang cara menentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku pada data tunggal. Yang pertama, kita akan mencari simpangan rata-rata. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menjumlahkan semua data. Banyaknya data itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai seterusnya. Dan sudah kita tambahkan semua datanya per banyaknya data. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 berarti per 12. Setelah kita menjumlahkan semuanya dibagi 12, yaitu terdapat 78 dibagi 12 sama dengan 6,5. Nah, berikut adalah rumus simpangan rata-rata. Lalu di sini 1 per n itu adalah banyaknya jumlah datanya. Yang tadi udah kita tulis itu ada 12, berarti 1 per 12. XI itu merupakan banyaknya data dari 1 dikurang sama yang nilai rata-rata yang sudah kita cari tadi terdapat 6,5 ditutup kurung lalu ditambah, selalu ditambah ya, dengan 2 dikurang 6,5. Begitu juga seterusnya dijabarkan. Nah, setelah semua sudah kita jabarkan seperti ini, kita kurangkan. Jangan lupa dengan nilai mutlaknya, berarti 1. Nah, berarti di sini 1 dikurang 6,5 sama dengan min 5,5. Lalu ditambah, kita kurangkan semua datanya. Di situ nanti lanjut ke step berikutnya. Setelah semuanya dijabarkan dan dikurangkan, habis itu kita hitung. Dengan cara jangan lupa menaruh nilai mutlaknya 12, habis itu negatif 5,5 jika ingin dia itu menjadi positif, seperti 5,5 ditambah 4,5 ditambah 3,5 ditambah 2,5 sampai seterusnya. Setelah semuanya sudah dijabarkan serta dikurangkan, dan terakhir yaitu adalah dijumlahkan dari hasilnya semua,
yaitu terdapat nilai mutlak dikali hasilnya, yaitu hasil dari penjumlahan tadi 36 sama dengan 3. Maka nilai simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut adalah 3. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu ragam. Nah, untuk ragam ini rumusnya seperti ini, sama seperti yang tadi, cuman bedanya di ragam kita memakai pangkat 2. Jadi seperti ini. Lalu caranya itu di sini kan ada 1 dikurang 6,5 sama dengan 5,5. 5,5 dikuadratkan berarti menjadi 30,25. Begitu juga dengan yang lainnya. 2 dikurang 6,5 sama dengan negatif 4,5. Nah, jika dia negatif, tulisnya di sini tetap positif. Maka 2 dikurang 6,5 sama dengan 4,5 dikuadratkan menjadi 20,25. Nah, setelah semuanya sudah dikurangkan seperti yang tadi, terus ditambahkan semuanya seperti ini, hasilnya itu terdapat nah, setelah tadi kita sudah menghitung pengurangannya dan sudah ditambah serta dikuadratkan, cara selanjutnya yaitu nilai mutlak dikali dengan hasil sama dengan 11,9. Maka nilai ragamnya yaitu terdapat 11,9. Nah, yang terakhir untuk mencari simpangan baku. Simpangan baku itu rumusnya sama dengan S sama dengan akar S pangkat 2 atau kuadrat 2. Nah, itu sama dengan S ini adalah yang tadi sudah kita cari, yaitu hasil dari ragam. Maka akar dari 11,9 pangkat 2 sama dengan 3,44. Hai semuanya, nama saya Novi Destuti. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai simpangan rata-rata berdasarkan data dari jarak dari rumah ke sekolah dalam satu kelas. Kita sudah memiliki data kelompoknya yang ini, lalu kita akan mencari simpangan rata-ratanya. Kita memiliki rumus yaitu sigma FI dikali harga mutlak XI dikali X bar dibagi sigma FI. FI itu adalah frekuensi, XI adalah nilai tengah. Dan pertama-tama kita akan mencari nilai tengahnya dulu, yaitu batas bawah, ingat ya? Ya. Yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu kita dapat 1,5 dan seterusnya. Untuk FI dikali XI, FI-nya kita punya 8 dan XI-nya kita punya 1,5 dikali dari 12 dan seterusnya ke bawah. Dan untuk harga mutlak XI dikali X bar, yaitu kita harus mencari X bar-nya terlebih dahulu dengan cara sigma FI dikali XI dibagi sigma F. Sigma FI kita punya 214 dibagi sigma F-nya 36. Kita bagi menjadi 5,95. Nah, XI kita kalikan dengan dengan X bar, yaitu 1,5. Salah, apa dikali? Ini bisa dikat ya? Bisa, langsung aja bukan. Oke, kita sudah dapat X bar-nya 5,95. Karena harga mutlak itu dipositifkan, jadi XI 1,5 dikurang 5,95 menjadi minus 4,45, atau kita ambil 4,4 aja karena harga mutlak jadi positif 4,4 dan seterusnya ke bawah. Untuk FI dikali harga mutlak XI dikali X bar, yaitu FI kita punya frekuensi 8 dikali dengan
ini. Berarti 8 dikali dengan 4,4. Hasilnya 35,2 dan seterusnya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai dari ini, kita sudah bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu sigma Fi dikali harga mutlak Si dikali X bar adalah 117,8. Sigma Fi sama dengan 36, kita bagi, hasilnya adalah 32,27. Maka simpangan rata-rata dari data kelompok ini adalah 3,27. Terima kasih. Pada kali ini, kita akan mencari ragam variasi dari data jarak dari rumah ke sekolah. Jika sebelumnya kita sudah mencari simpangan rata-ratanya, selanjutnya kita hanya perlu merubah sedikit dan menambahkan untuk mencari ragam variasi. Seperti sebelumnya di simpangan rata-rata ini adalah harga mutlak, namun pada ragam variasi kita ubah menjadi XI dikurang X bar, yang mana XI-nya adalah 1,5 dikurang X bar-nya 5,94 sama dengan minus 44, dan seterusnya ke bawah. Lalu di sini ada XI dikurang X bar dipangkatkan 2, yaitu min 4,4 dipangkatkan 2 menjadi 19,36. Dan di sini Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 sama dengan, maka 8 dikali 19,36 hasilnya adalah 154,88. Sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 adalah 448,13. Dan ini adalah rumus yang kita gunakan untuk mencari ragam variasi. Selanjutnya, jika sudah kita dapatkan semua angka, kita masukkan ke dalam rumus. Sigma Fi dikali Xi dikurang X bar pangkat 2 adalah 448,13, dan dibagi sigma Fi-nya adalah 36. Maka hasilnya adalah 13,44. Dan maka dapat kami simpulkan ragam variasi data dari rumah ke sekolahnya adalah 13,34. Untuk mencari simpangan baku, kita harus menentukan ragam variasi terlebih dahulu. Hasil dari ragam variasi kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya yaitu S sama dengan S pangkat 2 akar dari S pangkat 2. S-nya adalah 13,44. Selanjutnya tinggal kita hitung, yaitu akar dari 13,44 adalah 3,66. Maka dapat kita simpulkan simpangan baku dari data dari rumah ke sekolah siswa kelas 10 MP2 adalah 3,66.